Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pada hari ini alhamdulillah kita bersyukur kita bisa bertemu lagi di channel saya, ini calon pengusaha. Nah, seperti hal kemarin saya telah bahas itu tentang bagaimana berinovasi di saat pandemi. Nah, pada hari ini akan terlanjutkan, yaitu inovasi yang seperti apa yang seharusnya kita lakukan pada saat seperti ini. Yang pertama yang kita bahas adalah inovasi marketing. Kenapa ini penting? Karena di dunia selling ya, penjualan, marketing itulah nyawanya. Sebagus apapun produk Anda, tetapi kalau Anda tidak punya marketing, itu akan sia-sia, akan tidak laku. Makanya dalam dunia marketing kita harus punya prinsip. Apa yang kita pakai, jangan sampai mereka tidak membeli karena mereka tidak tahu. Itu yang paling penting. Nah, oleh karena itu di dalam dunia selling, penjualan itu adalah kuncinya. Penjualan adalah kuncinya. Makanya perlu kita inovasi kalau memang marketingnya sudah tidak sesuai dengan kondisi dan zaman pada saat ini. Contoh, pada hari ini kalau Anda punya usaha, mungkin usaha jualan ya, jualan roti bakar lah seperti itu. Saat ini saudara tidak menggunakan jaringan secara online, ya mungkin harus menunggu orang yang datang. Padahal sekarang kelihatannya orang keluyuran itu mulai berkurang. Nah, makanya perlu kita berinovasi. Selain kita melayani orang yang datang, tapi kita juga melayani orang yang repeat order by telepon dan sebagainya. Intinya apa? Kita menambah jualan kita dengan secara online. Itu yang penting. Dengan cara apa? Monggo serah. Jangan bisa menggunakan WA, bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan Instagram, bisa menggunakan YouTube dan lain sebagainya. Intinya kita tidak hanya melulu di penjualan secara biasa. Makanya perlu usaha yang situ kita harus membuat inovasi yang baru tentang marketing. Nah, itu yang pertama. Sedangkan marketing itu juga banyak. Nanti akan kita pilah-pilah. Contoh, kalau usia mungkin ya, karena roti bakar itu diminati oleh mereka-mereka yang usianya 5 sampai 60 tahun lah anggapnya itu. Jadi mereka anak-anak yang masih SD atau TK pun sudah suka dengan roti bakar. Kenapa saya gambarkan roti bakar? Karena roti bakar sangat simpel ya, sangat simpel itu aja. Nah, ketika kita sudah bisa melihat market kita atau siapa yang menjadi customer kita, baru kita pilah-pilah. Contoh, mereka yang usia 5 sampai 15 tahun karena mungkin tidak pegang HP, bisa penjualan secara offline. Tetapi mereka-mereka yang usianya 15 sampai 45 mungkin ya, itu bisa kita jualan dengan buy online. Nah, di mana ada pasarnya akan kita pilah-pilah. Contoh, pada hari ini kalau Anda seorang pembisnis, Anda tidak boleh meninggalkan yang namanya Facebook, Instagram dan YouTube. Harus punya gitu katanya itu. Padahal di grup Facebook itu banyak sekali Facebook tentang jual beli online, mulai dari HP, mulai dari apapun, pokoknya sekarang itu sudah bisa dijual di lewat online, lewat grup itu. Jadi saudara bisa menjual lewat online. Misalkan hari ini memposting roti bakar dengan harga 10.000 untuk radius 5 kilo sekitar beri ongkir, atau yang di luar area ini gratis. yang area ini gratis dan di luar ini bayar, kemudian tambah 5.000 dan sebagainya. Nah, itulah bagaimana cara kita menarik konsumen agar tetap mereka itu membeli produk kita.
Saya punya anak yang laki-laki itu usianya sekitar 19-20 ya, itu sudah kayak berlangganan gitu ya, belinya mau apa itu sudah by telepon, by WA dan sebagainya. Mungkin nggak tahu ya di Grab atau apa, yang jelas itulah cara marketing sekarang ini. Alhamdulillah malah justru sekarang anak saya di rumah aja keluar karena sudah bisa diantar. Bahkan saya itu kemarin kaget kok jam 1 ada yang datang kayak pakai baju Grab itu, ternyata anak saya yang pesen. Nah, makanya itulah warung-warung di tepi jalan yang mungkin saat ini banyak yang tutup, ternyata mereka masih berjualan secara online dan itu bisa dikerjakan di rumah. Contoh, kalau jualan di tepi jalan mungkin dibatasi dengan sampai jam 9 malam, ternyata pulang juga masih menerima orderan jam 11, jam 12 masih menerima orderan dan siap diantar. Contoh seperti itu. Itulah inovasi. Makanya penting sekali kita itu berinovasi di bidang marketing. Ada lagi berinovasi dengan cara itu ya, kita memilah segmen pasarnya dari yang online itu siapa saja, yang offline siapa saja, dan kita punya data. Itu yang paling enak. Saat Anda saat ini mungkin itu tidak terpikirkan, saat Anda jualan itu cuma fokus di offline, tetapi Anda sudah punya database, itu yang paling mudah. Karena apa? Saat Anda punya data pelanggan panjenengan, misalkan Anda punya produk baru dan menu baru, atau punya punya varian yang baru, Anda tinggal memanggil mereka dan menawarkan kepada mereka tentang menu-menu baru dari jenengan semuanya. Nah, itulah yang akan membuat omset itu terus naik. Itu tentu setiap hari harus ada evaluasi biar nanti usahanya tetap lancar dan jalan. Nah, teman-teman, saya cenderung tidak terlalu banyak untuk memberi edukasi tentang dunia usaha. Jelas saya akan, insya Allah akan rutin setiap pagi, setiap sore saya akan ngisi ya channel saya. Semoga bisa istiqomah. Mungkin kalau nggak bisa setiap hari ya nanti 3 hari sekali saya akan isi channel saya. Dan kalau hari ini kita bahas tentang inovasi tentang marketing, insya Allah karena saya batasi ya video ini, kalau bisa jangan sampai lebih dari 10 menit. Antara 7, 8, 9, itu biar nanti teman-teman tidak bosan ya mendengarkannya dan bisa masuk. Nah, nanti akan bahas setelah kita berinovasi di bidang marketing, bagaimana nanti saya bahas lagi bagaimana kita berinovasi di bidang produk. Itu juga sangat penting sekali. Kalau kita bahas di detail itu bisa seminar 1 hari, itu bisa bagaimana cara kita mencari produk yang pas, bagaimana cara kita menyesuaikan produk ini biar sesuai zaman terus, dan itu perlu analisa juga. Karena itu terima kasih teman-teman yang sudah memberi dukungan kepada kami dengan cara men-subscribe kami, dengan cara membagikan channel kami. Saya tidak bisa melihat apa-apa. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, terutama pengusaha-pengusaha masih pemula ya, yang masih mau menjadi pengusaha atau yang sudah menjadi pengusaha tapi masih pemula. Bagi yang sudah sukses saya cuma bisa harap semoga lain kali panjenengan bisa saya pakai ya, sebagai saya undang untuk memberikan wawasan kepada teman-teman yang baru memulai usaha. Jadi biar channel ini terisi tidak saya juga, tapi terisi juga dari teman-teman, pengalaman dari saudara-saudara kita yang sudah sukses. Karena apa? Saya punya prinsip suksesmu adalah dakwahmu gitu, di depan sangat besar. Karena apa? Dengan cara kita sukses itu kita akan jadi media dakwah. Oleh karena itu saya sangat senang jika teman-teman itu bisa memberi motivasi kepada yang lainnya. Wah, ini saya punya kaosnya, saya pakai ini dari PPI. Ini bentuknya bisa lihat ini ya. Karena hidup hanya sesaat, maka banyaklah memberi manfaat. Nah itu. Nah, jadi salam dari saya. Semoga Anda semuanya bisa mendapatkan rezeki yang berkah,
berlimpah manfaat fitini wa dunya. Amin ya rabbal alamin. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.